Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Sobat Quran di Tafsir Al-Jalalain. Selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Tafsirul Jalalain sebuah kitab fenomenal yang sangat istimewa ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Volume kali ini kita melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Muddathir ayat 32. Mari kita cek Al-Maktabah Asy-Syamilah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna al-adhan ar-rajihah wal uqul ar-rashidah wal qulub az-zakiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Al-Muddathir ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla wal qamar. Tafsirannya, sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Istiftah sebagai pembukaan bimakna alla yang memiliki makna tidak. Wal qamar, demi bulan. Jadi sekali-kali tidak demi bulan. Kita lanjutkan. Wal laili idza dabar. Oke, ini qiraah lain dalam bacaan kita dalam riwayat Hafs an Asim biasanya wal laili id adbar gitu ya. Tapi kita baca dulu di sini dalam keterangan Maktabah Syamilah wal laili idza, demi malam jika bi fathidz dzal, dengan memfathahkan dzal. Jadi idza bukan id. Dabar, dabar artinya datang terakhir. Demi malam ketika ia sebagai sesuatu yang datang di akhir. Ja'a ba'dan nahar, datang setelah siang. Malam itu datang di akhir hari, setelah siang. Wa fi qiraah, dalam sebuah qiraah, qiraah Quran yang lain yang biasa kita baca, id adbar, demi malam ketika ia berlalu, bisukuniz dzal, dengan mensukunkan dzal, id ba'daha hamzah, dan setelah mensukunkan dzal itu ada hamzah adbar. Jadi beda dua riwayah atau qiraah ini, satu idza dabar, satunya id adbar gitu ya. Setelahnya ada hamzah. Ai madha, maksud dari adbar adalah berlalu. Oke, tafsiran dengan dua qiraah yang pertama dan malam ketika dia menjadi sesuatu yang datang terakhir. Qiraah yang kedua demi malam ketika dia sudah berlalu atau ketika dia berlalu. Kita lanjut. Al-Muddathir ayat berikutnya, ayat yang ke-34. Was-subhi idza asfar, demi subuh ketika dia sudah mulai terang. Tafsirannya dhahara, tampak dan terang. Ayat berikutnya, innaha la ihdal kubar. Tafsiran, sesungguhnya ia, yaitu neraka Sakor yang kita ceritakan di volume sebelumnya, ai Sakor, maksudnya Sakor, la ihdal kubar, sungguh dia adalah salah satu dari malapetaka besar. Al-balaya al-izam, salah satu dari musibah-musibah yang agung. Begitu besar, mengerikan. Ayat 36, nadhira, nadhiral lil bashar. Tafsiran, nadhira sebagai peringatan, dia adalah hal atau penerang situasi dari ihda, maksudnya sakor tadi. Sakor itu datang atau ada dalam kondisi sebagai pemberi peringatan. Nazira, pemberi peringatan. Wa dzukira li'annaha bima'nal adzab. Dan eh, dikatakan sakor itu sebagai nadhir, pemberi peringatan. Dzukira disebutkan itu, diingatkan itu karena dia memiliki makna al-azab, siksa, siksaan bagi lil bashar, bagi manusia. Oleh karenanya, ihdal kubar tadi itu atau sakor tadi adalah nazirul lil bashar, peringatan bagi bashar. Kenapa dia disebut sebagai peringatan? Karena dia adalah azab bagi bashar.
Yang sebelumnya kita ceritakan tentang Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Lanjut ke ayat 37. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Nah, secara umum, Sakor itu bukan hanya peringatan untuk Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi lil bashar untuk seluruh manusia. Di sini diterangkan, liman syaa'a minkum, bagi siapapun yang berkehendak dari kalian, yang ingin dari kalian. Nah, lafaz dari liman syaa'a minkum ini adalah pengganti dari kata bashar, manusia. Jadi maksudnya, Sakor tadi adalah naziron liman syaa'a minkum. Dia adalah pemberi peringatan bagi manusia, bagi siapapun yang ingin di antara kalian, an yataqaddama, an yataqaddam, untuk maju, ilal khair, menuju kebaikan, awil jannati bil iman, atau menuju surga dengan keimanan. Aw yata'akhkhar, atau bagi siapa yang ingin mundur, ila syarri, awin nari bil kufr. Mundur menuju apa? Menuju keburukan, neraka, dan atau neraka dengan kekufuran. Jadi, Sakor itu ada diceritakan oleh Allah, mengerikannya ia, lawahatul lil bashar, la ihdal kubar. Pokoknya Sakor itu sangat mengerikan, membakar, dan dia juga diistilahkan kemarin dalam tafsiran kita apa? Jahannam. Jahannam yang sifatnya membakar. Itu diadakan oleh Allah tujuannya menjadi reminder atau alarm kita jika kita ingin maju menuju kebaikan. Kita semakin semangat maju menuju kebaikan dan surga dengan meningkatkan keimanan. Sebaliknya ketika kita ingin mundur, jatuh kepada keburukan, menuju neraka karena kekufuran, maka kita segera cepat-cepat berhenti dan kembali ke jalan yang benar. Itu maksud dari Nazirul lil Bashar. Sakor menjadi peringatan bagi manusia, bagi siapa yang ingin maju atau mundur. Gitu. Lanjut ke ayat berikutnya, ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Tafsiran, setiap jiwa dengan apa yang telah ia lakukan adalah sebagai orang yang tergadai atau bertanggung jawab. Marhunatun. Maksud dari rohinah itu marhunah, tergadai. Maksudnya ma'khudatun bi amaliha, dihukum atau diambil, dibalasi, diberikan ganjaran dengan amalnya, finnar, di neraka. Jadi ketika teman-teman sekalian ada keinginan untuk berbuat dosa, ingatlah, dosa itu bisa menjadi diri kita tergadai di neraka. Setiap kita ingin melakukan dosa besar atau kecil, dosa kecil menumpuk atau ingin kufur dan lain sebagainya, kita mesti hati-hati dan mengingat Sakor. Karena apa yang kita lakukan itu membuat kita tergadai. Karena kita sudah berlaku dosa, dosa itu akan menarik kita ke neraka. Atau menarik kita kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal billah. Kita lanjut ke ayat 38. 39, afwan. Kita lanjut ke ayat 39. Illa ashabal yamin. Tafsirannya, kecuali para pemilik kategori kanan, atau para pemilik kitab yang datang dari kanan, atau para pemilik keberkahan dari kanan. Wahumul mu'minun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman. Fanajuna minha, maka mereka adalah orang-orang yang selamat dari Sakor. Di samping itu kainuna, mereka berada di mana? Di surga-surga di ayat berikutnya. Kita lanjutkan ayat yang ke-40. Fi jannati yatasaalun. Kita berada di surga-surga atau di kebun-kebun dalam kondisi saling bertanya-tanya bainahum, di antara kita semua. Ini kalau kita beriman kepada Allah, berada dalam ketaatan, tenanglah hidup kita, nanti di akhirat kita berada di surga, kita selamat dari Sakor. Maka bersyukurlah kita memiliki keimanan, privilege yang sangat berharga menjadi tiket kita ke surga.
Tinggal kita menjaga diri kita dari kekufuran-kekufuran kecil, dari dosa-dosa besar dan kecil sebisa kita. Semoga Allah lindungi kita. Al-Muddatsir ayat 41. Oke, tadi kita ceritakan orang-orang beriman itu berada di dalam surga saling bertanya-tanya di antara mereka. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Di ayat yang ke-41, Anil mujrimin. Mereka bertanya-tanya tentang orang-orang yang dulu berbuat pidana, berbuat dosa, berbuat kezaliman. Dan bertanya wahalihim, bertanya tentang kondisi mereka. Kondisi orang-orang yang mujrim atau berbuat dosa itu. Wa yaquluna lahum ba'da ikhrajil muwahhidina minan nar. Kemudian lanjutannya, orang-orang muslim atau orang-orang yang beriman tadi akan berkata kepada orang-orang mujrim, para pembuat dosa setelah pengeluaran orang-orang yang bertauhid kepada Allah dari neraka. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah semuanya bakal keluar dari neraka. Itu nanti mereka bercakap-cakap berkata seperti ini. Ma salakakum fi saqar. Mulailah muwahhidin, seluruh orang bertauhid atau muwahhidun, seluruh orang yang bertauhid yang Allah masukkan ke surga, diselamatkan di neraka, mulai bertanya kepada orang-orang yang mujrim berdosa tadi. Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian menuju saqar? Salakakum di sini bermakna adkhalakum, yang membuat kalian masuk ke dalam saqar. Fi saqar. Ke dalam saqar. Ayat berikutnya. Oke, ayat 43, ayat berikutnya akan menerangkan nih teman-teman, penyesalan dari orang-orang kufur, apa saja sebenarnya yang membuat mereka itu, di samping mendustakan Nabi Muhammad SAW, itu mereka masuk ke dalam neraka. Dan kita mesti memperhatikan simah tanda-tanda ini dalam diri kita, supaya kita tidak terundang atau tertarik ke neraka sakor. Qalu lam naku minal musallin. Orang-orang yang berdosa tadi berkata, kami dulu ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Maka berhati-hatilah kalau ada di antara keluarga kita yang tidak mendirikan sholat. Ini bisa mengantarkan atau mengundang sedikit-sedikit menuju neraka sakor. Walam naku nut'imul miskin. Jadi ini bisa mengundang menuju sakor. Sifat yang kedua, dan kami dulu tidak memberikan makan untuk orang miskin, pelit. Tidak mau berinfak, bersedekah dari harta yang dimiliki, harta yang berlebih, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang ke-45. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Tafsirannya, dan dahulu kami ikut tenggelam perbincangan. Nakhudu, tenggelam perbincangan, fil batil, dalam kebatilan. Atau dulu kami tenggelam dalam kebatilan, ma'al khaidin, bersama orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan. Jadi kebatilan itu punya power. Ketika powernya kuat itu dia saling tarik-menarik, mengundang lebih banyak orang untuk jatuh dalam kebatilan. Kita hidup di akhir zaman nih teman-teman sekalian. Kita melihat berbagai kebatilan. Apakah dari segi kategori rekreasi, musik, fashion, film, dan lain-lain sebagainya. Termasuk tren berpakaian, tren makanan, tren minuman, termasuk cara hidup kita, sistem ekonomi kita, sistem bank kita, riba, dan lain sebagainya. Nah, hati-hati ketika kita berada dalam sistem yang buruk, jangan sampai kita ikut tenggelam bersama kebatilan atau kezoliman orang-orang lain terhadap diri mereka dan terhadap agama ini. Ayat yang ke-46. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ini permasalahan atau karakter mereka yang berikutnya. Ayat ke-46 menjelaskan, dahulu kami adalah orang-orang yang mengingkari, mendustakan adanya hari akhir, hari pembalasan. Yaumiddin kemudian diterjemahkan, ditafsirkan al-ba'thi, yaumil ba'thi wal jaza. Hari pembalasan, hari kebangkitan dan pembalasan. Oke.
Kita harus percaya akan ada hari pembalasan dari setiap amalan kita. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Setiap amal baik sebesar biji zarah akan kita lihat balasannya. Setiap amal buruk walau sebesar biji zarah akan kita lihat balasannya. Maka kita mesti memperhatikan hal tersebut. Dengan begitu hadirlah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Agar apa? Kita tidak termasuk simat atau karakter orang-orang kafir yang tadi atau mujrimin yang tadi masuk ke dalam neraka Saqar. Ayat yang ke-47, hatta atanal yaqin, hingga datang kepada kami sesuatu yang yakin dan pasti. Al-maut, maksudnya adalah kematian. Kematian akhirnya datang kepada mereka, barulah mereka sadar. Jadi mereka melakukan dosa-dosa, mujrim, menjadi pelaku dosa yang tadi, mereka tidak sholat, mereka tidak memberikan makan orang miskin, mereka mengingkari hari akhir, mereka tenggelam dalam kebatilan bersama orang-orang yang tenggelam dalam kebatilan. Ini hati-hati nih teman-teman sekalian, tanda-tanda ini. Semakin jauh kita dari surga, artinya semakin mendekat kita ke neraka. Dan luar biasa mengerikan hukuman di neraka, tidak sebanding dengan nikmat yang kita kejar di dunia, jikalau kita tenggelam bersama orang-orang yang batil. Misalnya ada konser nih, konser yang tidak memperhatikan aurat, tidak memperhatikan eh, karakter karakter dari orang muslim, tidak memperhatikan sholat, tidak memperhatikan banyak hal yang menjadi rambu-rambu dalam agama kita, yang itu sebenarnya untuk melindungi kita sendiri menjadi seorang manusia yang lebih istimewa dan terjaga. Nah, kita tidak memperhatikan itu, bisa jadi kita terus-terus tenggelam, tenggelam, dan memang benar adanya kezaliman itu menenggelamkan. Ketika hati kita sudah kelam, sudah hitam, sudah tertutup, sudah ada ron, sudah ada yang meliputi berupa kotoran, sudah memberatkan diri kita, kita bisa jadi tenggelam-tenggelam. Mungkin ada yang berniat untuk, saya nanti akan bertaubat menyusul, tapi tidak semudah itu. Hatta atanal yakin. Orang-orang kufur, mereka pada saat itu, sampai mereka meninggal, mereka berada dalam kekufuran, sehingga balasannya Masya Allah. Mereka tidak sempat beriman. Mereka sombong. Nah, kita yang sudah beriman, kita jaga iman kita sebisa kita. Kita minta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa kita dikabulkan agar kita mati dalam keadaan orang-orang muslim, eh, dalam keadaan seorang muslim bersama orang-orang muslim lainnya dalam keadaan beriman. Kita lanjutkan ayat ke-48. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tafsirannya, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka, orang-orang kufur yang tadi masuk ke dalam neraka Saqar, orang-orang mujrim tadi, tidak bermanfaat bagi mereka perantara syafaat dari orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Minal malaikati, baik dari golongan malaikat, wal anbiya'i, atau dari golongan para nabi, was salihina, atau dari golongan orang-orang soleh, wal makna, atau golongan dari orang soleh. Wal makna, dan maksud dari ayat ini adalah la syafa'ata lahum, enggak ada syafaat bagi mereka. Jadi Allah berkata di sini tidak ada syafaat, orang-orang yang bisa memberi syafaat itu memberikan manfaat sedikit pun atau sepersen, seporsi sedikit pun untuk mereka. Enggak ada syafaat untuk mereka. Syafaat syafi'in tidak ada yang bermanfaat bagi mereka. Gini teman-teman sekalian, kunci dari syafaat itu yang pertama izin Allah untuk beberapa orang istimewa memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridho Allah untuk yang diberikan syafaat. Kalau Allah tidak ridho kepada orang yang diberi syafaatnya, orang kufur, nggak bisa saudara, keluarganya, atau orang beriman itu memberikan syafaat untuknya, nggak bisa. Karena syafaat itu atas izin Allah. Man zalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Dan itulah yang terjadi nanti di akhirat. Maka hati-hati ketika kita tenggelam dalam kezaliman, dalam dalam jarimah, dalam dosa, lalu kita merasa aman dengan adanya saudara kita yang hafiz, atau adanya saudara kita yang soleh. Kita berharap nanti dia memberikan syafaat untuk kita sebagai keluarga. Enggak semudah itu. Syafaat itu mesti diiringi ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar syafaat itu diberi untuk kita. Maka jadilah kita orang yang soleh itu gitu. Sehingga eh, kita terlindung dari sakor, terlindung dari murka Allah, dan kita berpotensi memberikan syafaat kepada orang yang Allah ridhoi. Oke, kita lanjut ke ayat 49. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ.
Maka apa yang ada pada mereka, ma di sini, apa, ini adalah mubtada secara segi bahasa pembuka kalimat, yang ada bagi mereka, di sini sebagai khobar, berita dari pembuka kalimat tadi, maka apa yang ada bagi mereka, apa yang ada bagi mereka, apa ada bagi mereka, gitu ya. Ini dari segi bahasa, teman-teman. Muta'alliqun bimahzufin intaqala dhamiruhu ilaih. Oke, jadi dia muta'alliq, lahum ini nih, muta'alliq kepada sesuatu yang mahzuf, yaitu kain, apa yang ada. Jadi adanya itu yang khobar sebenarnya, gitu ya. Eee, lahumnya di sini, kemudian ada dhamir yang kembali kepada sesuatu yang khobaruhu muta'alliq. Khobaruhu, afwan, lahum ini bukan khobar di sini memang. Di sini dijelaskan khobarnya adalah muta'alliq bimahzuf, terkait dengan sesuatu yang dihapuskan. Intaqala dhamiruhu ilaih, yang di mana dhamir itu berpindah ke. Benar 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 tadi perkataan pertama tadi. Lahum ini sebagai khobarnya, khobar mubtada'nya, ini dari segi madrasah Kufah, ini dalam pembahasan ilmu nahwu teman-teman sekalian. Jadi dikatakan, ini khobarnya lahum, dan apa yang bagi mereka, apa bagi mereka ini adalah khobar, berita dari apa tadi, dia itu berhubungan dengan sesuatu yang dihapuskan. Yang dihapuskan itu berarti fama kana lahum atau kainun lahum, atau apapun itu yang di mana dhamirnya itu berpindah kepada bimahdzufin intaqala dhamiruhu ilaih. Dhamirnya berpindah kepada lahum ini, atau terhubung ke sebelumnya yang dihapuskan. Mungkin fama al-mawjudu lahum, begitu. Fama al-mawjudu lahum. Ala kulli hal, di sini Allah berkata, maka apa yang dimiliki oleh mereka, anit tazkirati, mu'ridin. Sehingga mereka itu dari peringatan yang Allah berikan mengenai Saqar, mengenai peringatan-peringatan hari akhir, itu mereka menjadi orang-orang yang mu'ridin, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang menentang, berpaling. Berpaling di sini secara bahasa lagi, dia adalah penjelasan situasi dari dhamir, yaitu hum. Mereka itu dalam kondisi apa? Lahum mu'ridina anit tazkirah. Mereka itu dalam kondisi berpaling dari peringatan. Maknanya adalah ai syai ai wal makna, maksudnya adalah ayyu syai'in, apa yang terjadi, hasala lahum, apa sesuatu yang terjadi pada mereka, fi i'radihim anil itti'ad. Apa yang terjadi pada mereka dalam perihal mereka bisa berpaling dari peringatan yang diberikan atau dari nasihat yang diberikan, dari menjadi sadar dengan peringatan. Apa yang membuat mereka seperti itu? Jadi ini pertanyaan yang sifatnya itu mungkin merendahkan orang-orang kafir itu nanti di akhirat, atau sekarang ketika hidup, pada saat itu maksudnya ketika hidup, Allah mempertanyakan apa yang buat mereka terpalingkan dari tazkirah yang diberikan. Ma lahum ayyu syai'in, nah ini dia tafsirannya. Secara bahasa lengkapnya ini, apa yang terjadi, sesuatu apa yang dia itu terjadi bagi mereka, eee, dalam perihal penentangan mereka dari itti'az, dari tersadarkan oleh peringatan dan nasihat. Oke, ini tadi yang penerangan khobaruhu muta'alliq bi mahdzuf intaqala dhamiruhu ilaihi, itu contohnya ini teman-teman, hasala. Ayu syai'in, apa yang terjadi. Terjadi di sini, ini khobarnya, atau ini sesuatu yang muta'alliq, khobarnya itu kepadanya, yang kemudian dhamir itu pindah kepada hum yang setelahnya. Ayu syai'in hasala lahum. Nah, secara konteks itu pas seperti ini. Fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Secara umum artinya Allah mempertanyakan apa yang ada bagi mereka sehingga mereka itu dalam situasi berpaling dari peringatan. Kita lanjut ayat 50 sedikit lagi teman-teman. Ka'annahum humurum mustanfirah. Ka'annahum humurum mustanfirah, tafsirannya. Allah di sini menjelaskan situasi mereka orang-orang kufur tadi
Seolah-olah mereka itu adalah keledai-keledai liar yang berlarian karena terkejut. Wahsyiyah artinya liar. Nah, jadi mereka diibaratkan seperti keledai yang lari. Ngapain lari dari Al-Quran? Ngapain lari dari kebenaran? Mereka itu seperti keledai yang lari. Keledai-keledai liar yang lari. Gitu. Dari mana dia lari? Farrat min qaswarah. Dia 51 Allah berkata, seperti keledai-keledai yang lari dari qaswarah, dari singa. Qaswarah di sini tafsirannya asad, singa. Maksudnya harabat minhu asyaddal harab. Ini sebagai penggambaran bahwasannya orang-orang kufur itu lari dari kebenaran itu, atau lari dari hal demikian yang disebut di ayat-ayat sebelumnya, itu dengan lari yang berlebihan, atau lari yang Masya Allah, sebenar-benar lari, asyaddal harab, seperti keledai yang lari dari singa, keledai liar yang lari dikejar singa, karena singa memangsa mereka, jadi larinya mereka itu lari terbirit-birit, larinya itu sebenar-benar lari. Tadi kan Allah bertanya, apa yang membuat mereka lari? Mengapa mereka lari? Berpaling dari tazkirah. Malahum anit tazkirati mu'ridin. Kenapa mereka dari peringatan Allah itu mereka melarikan diri? Seolah-olah mereka itu seperti keledai yang lari dari singa. Bal yuridu kullu mri'im minhum ayyu'ta suhufan munasyarah. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala masih bercerita tentang orang-orang yang berpaling dari kebenaran itu, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap dari mereka, setiap orang dari mereka, orang-orang kufur itu berkehendak, berkeinginan untuk diberikan lembar-lembar yang terbuka. Ini mungkin tertawaan dari Allah. Mungkin mereka berharap takdir mereka dibacakan segera. Minallahi ta'ala. Maksudnya lembar-lembaran terbuka dari Allah Subhanahu wa taala bittibain nabi, yang isinya itu tentang mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka katakan. Oh, afwan, ini kitab-kitab terbuka dari Allah ini maksudnya lembaran-lembaran terbuka, eh, ini maksudnya adalah lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin, setiap dari mereka itu ingin diberikan lembaran-lembaran terbuka. Lembaran-lembaran terbuka ya, suhufan munasyarah, bukan kitab-kitab, afwan, lembaran-lembaran terbuka dari Allah Subhanahu wa taala jika ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mensyaratkan sebagaimana kama qalu, sebagaimana mereka berkata, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu wahai Muhammad hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uhu, hingga engkau menurunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Maksudnya lembaran-lembaran terbuka tadi dari Allah, baru kami mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka menginginkan, mensyaratkan turun dulu kitab atau lembaran-lembaran yang dimaksud. Ayat berikutnya, ayat 53, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Kalla, bal la yakhafunal akhirah. Sekali-kali tidak, rad'un amma aradu. Ini sebagai jawaban pencegahan, atau sebagai pembalas yang mencegah apa yang mereka inginkan. Allah sekali-kali tidak akan memberikan lembaran-lembaran terbuka itu untuk mereka. Bal la yakhafunal akhirah. Bahkan sejatinya yang ada pada diri mereka, sifat mereka, kondisi mereka, mereka itu tidak takut akhirat. Azabaha, mereka itu tidak takut azab akhirat. Mereka meremehkan apa yang dibawa oleh Nabi dan menganggap azab akhirat itu mungkin tidak ada, menertawakan yang mereka tidak takut azab akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Kali-kali tidak, istiftah pembukaan. Innahu, sesungguhnya ia, sesungguhnya Al-Quran, maksudnya Al-Quran, tadhkirah, adalah pemberi peringatan, izotun, pemberi peringatan. Faman sya'a dzakarah, ayat 55, maka siapapun yang berkehendak, dia akan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Dzakarahu, dia akan membaca dan mengambil peringatan dari Al-Quran itu. Qara'ahu fatta'adha bihi, membaca Al-Quran dan mendapatkan nasihat peringatan dengan Al-Quran itu. Ayat yang terakhir 56,
Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allahu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Oke, tafsirannya, dan tidaklah mereka mendapatkan pelajaran di sini bil ya'i wat ta. Maksudnya bisa bacaannya yadhkurun, bisa juga bacaannya tadhkurun. Oke, ini qiraah ranahnya. Dan tidaklah mereka mendapatkan pelajaran, kalau tadhkurun berarti tidaklah kalian mendapatkan pelajaran dari Al-Qur'an, eee, illa an yasha Allah, kecuali jika Allah mengkehendaki. Huwa ahlut taqwa, kecuali yang Allah kehendaki. Huwa ahlut taqwa, Allah adalah zat yang berhak untuk ketakwaan dari kita, bi an yuttaqo, dengan kita kita takuti, kita cintai, kita istimewakan Tuhan kita, maksudnya kita berhati-hati dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah adalah ahlut taqwa, Allah itulah pemilik ketakwaan yang berhak terhadap ketakwaan dari diri kita untuknya. Wa ahlul maghfirah, dan Allah juga pemilik ampunan. Bi an yaghfir liman ittaqa, di mana Allah mengampuni, dengannya Allah mengampuni bagi siapapun yang bertakwa kepadanya. Maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Jadi penutup ayat ini kata Allah, "Kalla innahu tadhkirah." Sekali-kali tidak, Al-Qur'an ini adalah pemberi peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Siapa yang ingin, maka dia akan membaca, mengambil peringatan dari Al-Qur'an. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah. Dan tidaklah mendapatkan peringatan atau membaca dan mendapat peringatan dari Al-Qur'an illa an yasha Allah, kecuali jika Allah mengkehendaki, kecuali jika Allah mengkehendaki. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allah adalah pemilik hak ketakwaan dari kita, dan juga Allah adalah pemilik hak untuk mengampuni orang-orang yang bertakwa kepadanya. Alhamdulillah, dengan begitu kita sudah selesai dari tafsiran surah Al-Muzammil. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pelajaran dari surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 56. Teman-teman sekalian, di sini cerita tentang Walid bin Al-Mughirah dan orang-orang kafir yang menentang agama Allah, memiliki simah-simah karakter-karakter orang yang berhak mendapatkan syaqar. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat tersebut, dan jadilah kita orang beriman yang mengambil jalan kepada Allah, menjadikan Al-Qur'an sebagai peringatan, termasuk neraka yang disebutkan di dalamnya. Semoga Allah lindungi kita beserta keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kurang dan salah. Sampai jumpa sobat Quran, selangkah lebih dekat dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.